seperti apa. Teman-teman, selamat sore. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Siapa bilang durian yang saya tanam semuanya bagus dan semuanya subur. Nah, kali ini saya akan kasih contoh kalian salah satu durian saya yang awalnya daunnya kuning, kemudian setelah kuning tiba-tiba layu. Nah, setelah layu tiba-tiba rontok. Nah, setelah rontok akhirnya pohonnya mati, teman-teman. Itu pada saat saya awal penanaman durian, belum tahu, belum paham sama sekali bagaimana cara menanam durian. Nah, video ini saya buat kalian yang masih bingung atau masih awam untuk bagaimana cara menanam durian. Nah, jika terjadi hal-hal yang seperti ini, kalian bisa antisipasi. Kalian bisa lakukan untuk melakukan penyembuhan biar tidak fatal. Kalau fatal, pohon durian kalian akan mati, teman-teman. Sama seperti saya akan kasih tahu contoh durian saya yang sudah mati. Nah, ini teman-teman, kebetulan saya tanam di samping rumah. Siapa bilang semua pohon durian yang saya tanam itu bagus-bagus semua. Ini ada yang salah satunya mati. Karena apa? Karena nanti saya akan ceritakan pelan-pelan ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu pohon durian bawor, teman-teman, yang sekarang nasibnya sudah tidak cantik dulu. Padahal dulu ini rimbun sekali ya, teman-teman. Saya sudah simpan di akun Instagram saya yang pohonnya saya tanam di belakang rumah. Nah, ini pohon durian bawor dungkelan, sambungannya sebelah sini. Nah, nanti di akhir video saya akan lakukan pencabutan ya, teman-teman. Akarnya seperti apa, kemudian kondisi bawah seperti apa. Ikuti video saya selanjutnya, seterusnya. Jadi pengalaman saya pada waktu itu awal tanam itu subur sekali, teman-teman. Subur sekali, subur sampai daunnya itu rimbun sekali. Sudah kering, daunnya rimbun sekali. Cuman pada saat di pertengahan tanam, sekitar usia 1 atau 2 bulan, kurang lebih 2 bulan tanam, itu tiba-tiba awalnya daunnya menguning. Nah, jika kasus awal daunnya menguning seperti ini, berarti ada beberapa faktor yang harus kalian perhatikan, teman-teman. Kalau durian kalian daunnya menguning, kemudian terus lemes gitu ya, lemes, kering, tiba-tiba bisa jadi kalau kalian tidak perhatian akan mati seperti ini. Nah, saya baru ingat waktu itu saya tidak begitu peduli ya, teman-teman, karena saya pikir ini kasusnya biasa. Ternyata bila tidak ditangani dengan baik berakibat fatal, teman-teman. Ya, akan mati seperti ini. Padahal di sini cahayanya bagus, bisa langsung kena sinar matahari. Waktu itu saya masih ingat di pagi hari. Jadi buat teman-teman, saya mohon selalu cek pohon durian kalian di pagi hari ya, teman-teman. Jadi di pagi hari itu di bagian sini kalau tidak salah, baliknya sini. Nah, baliknya sini itu kayak keluar hitam-hitam, teman-teman, hitam-hitam. Terus saya pegang gini, saya colek, kayak keluar lendir. Nah, waktu itu saya enggak tahu, namanya juga pemula, jadi saya biarkan. Akhirnya ya kuning kemudian rontok. Nah, pada saat kalian menemukan di salah satu batang durian kalian yang ada warna
hitam atau abu-abu atau kecoklatan dan ada lendirnya, itu salah satu kanker batang teman-teman. Jadi penanganan yang paling utama, kalian operasi kayak manusia gitu, operasi dikorek di bagian kanker batang tersebut teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa kasih fungisida dan insektisida, kalian campur, kalian kuas pakai kuas itu di bagian yang kalian lubangi. Nah dengan begitu durian kalian bisa terselamatkan teman-teman. Nah seperti durian saya satu ini, dia sudah mati, kasihan, padahal ini dulu bagus sekali. Jadi dengan begitu pohon kalian tidak senaas pohon saya ini. Lihat teman-teman, sudah kering, ini sudah mati, ini tinggal jabut terus ganti yang baru. Sayang ya teman-teman, dongkelan bagus sekali ini dulu. Terus pada saat kena kanker batang, saya lakukan pemupukan. Nah jika ini terjadi pada pohon durian kalian, stop pemupukan ya teman-teman, karena semakin dipupuk semakin dia mati, semakin dia menguning. Jadi seharusnya setelah kalian melakukan operasi korek bagian batang itu, kalian oles fungi sama insektisida, sudah diamkan dulu sampai batangnya mengering, baru kalian lakukan pemupukan. Tandanya apa? Kalau semakin buruk, tandanya trubus itu tidak di ujung batang teman-teman. Trubusnya itu di pangkal batang, jadi di bagian batang utama. Kalau yang bagus itu trubusnya di ujung, itu baru bagus, yang kayak ini teman-teman. Tapi ini durian lokal. Nah ini trubusnya di ujung-ujung seperti ini. Jadi kalian bisa nandai ya, kalau trubusnya itu di bagian batang kayak gini, tengah-tengah gini, berarti itu trubus stres ya, kondisi tanaman tidak bagus. Yang bagus itu trubusnya seperti di ujung dan seperti ini. Jadi penanganan pertama kalian lakukan korek pada ini ya teman-teman, pada bagian batang yang terinfeksi. Kemudian lakukan oles fungisida sama insektisida, itu kalian bisa lakukan setiap seminggu sekali, dan kalian kocor di bagian perakaran gitu teman-teman. Oke, di video kita akan lakukan cabut tanaman durian ini seperti apa. Nah akarnya sudah kering. Akar batang, buat kalian yang belum tahu, ternyata gini loh akar utama dari pohon durian. Akarnya sudah kering, jadi yang samping ini akar serabut. Akar utamanya di ujungnya sudah kering semua teman-teman, busuk. Busuk. Mati. Oke, sekian ya teman-teman, semoga video edukasi saya ini bermanfaat dan bisa jadi pengalaman teman-teman jika menemui kasus pohon durian yang seperti itu tadi ya. Klik video di samping buat mengetahui perawatan pohon durian saya yang lainnya. Bye.